Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di malam hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan juga tetap semangat menyaksikan kami di Suara Sriwijaya pada malam hari ini. Senang sekali malam hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya. Nah pemirsa, malam ini tema kita ini menarik sekali ya, karena kita akan ngomongin tentang pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian ini memerlukan sebuah standar instrumen pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian. Nah, hal inilah yang akan kita bahas dalam Suara Sriwijaya malam hari ini dengan tema urgensi penerapan standarisasi pertanian. Senang sekali saya sudah kehadiran dua orang narasumber di studio malam hari ini. Sudah hadir Bapak Dr. Suharyanto SPMP. Beliau adalah Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian BPSIP Sumatera Selatan. Betul, gitu ya Pak ya. Betul. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat semuanya Mbak Nada. Alhamdulillah. Selamat datang di TVRI Sumsel Pak. Makasih Mbak Nada, semoga boleh kolaborasi lebih lanjut ke depan. Siap. Terima kasih, semoga bisa berkunjung kembali ya Pak ya, ngobrol-ngobrol lagi. Dan sudah hadir juga Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standarisasi Nasional. Ada Ibu Triningsih Herlinawati SPMSI ya Bu ya. Saya manggilnya Bu Ningsih Bu ya. Iya betul Mbak Nanda. Bu Ningsih apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, langsung dari Jakarta ini Bu iya ya. Nih. Waduh, terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan malam hari ini Bu. Berbincang-bincang bersama dengan pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Dan pemirsa, kami tidak hanya ngobrol bertiga saja, kami mengundang Anda. Silakan bergabung bersama kami di 07113114454. Kita akan ngobrolin tentang penerapan standarisasi pertanian. Seperti di prolog tadi ya Bapak Ibu ya, saya mengatakan bahwa ketika kita ngomongin pembangunan pertanian ini memerlukan sebuah standar. Tapi saya mau nanya dulu sih sama Bu Ningsih ini, apa sih standar itu? Apa itu Standar Nasional Indonesia ini Bu? Ya. Biasanya kalau disingkat SNI ya Mbak ya. Iya, sering sih sebenarnya kita ngelihat SNI itu ya. Kalau di helm orang sudah kenal, oh SNI itu singkatan dari Standar Nasional Indonesia. Artinya apa? Ya namanya standar itu ada ketentuan teknis yang mengatur, mungkin ada barang, ada nanti persyaratan jasa, orang dan lain-lain. Nah, karena Standar Nasional Indonesia ada nasional Indonesianya, berarti itu disepakati secara nasional untuk diberlakukan untuk seluruh wilayah NKRI Mbak Nanda. Jadi memang ada standar-standarnya khususnya. Nah, tapi sebelum kita lanjut nih ya ngomongin tentang standarisasi nasional Indonesia khususnya di bidang pertanian ini ya Pak Anto ya, kita simak dulu nih pemirsa video penayangan berikut ini. Transformasi kelembagaan Balitbangtan menjadi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian atau BSIP melalui Perpres 117 tahun 2022 menjadikan lembaga ini memiliki tugas dan amanah baru. BSIP merupakan rumah baru bagi warga Balitbangtan yang tidak berpindah ke BRIN. Di dalamnya bernaung lebih dari 3.000 sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung yang selama ini telah berperan penting menjadi mesin kinerja Kementan. Ya, itu tadi salah satu video penayangan nih sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol bersama dengan Bu Ningsih dan juga Pak Anto. Tadi Bu Ningsih juga udah mengatakan nih SNI yang sering kita lihat di mana-mana nih bahwa memang harus ada standar secara nasionalnya. Lalu apa itu Badan Standarisasi Instrumen Pertanian? Nah, saya akan langsung nanya nih sama Pak Anto ini Pak. Apa nih tugas pokok dan fungsi dari BSIP ini Pak Anto? Baik Mbak Nada. Jadi BSIP terbentuk atau lahir itu karena kebutuhan. Jadi bagaimana sektor pertanian memiliki daya ungkit, daya saing yang lebih besar lagi. Hal ini tentunya didukung dengan transformasi kelembagaan berdasarkan legalitas Perpres 117 tahun 2022. Dikuatkan lagi dengan Permentan 23
Permintaan 13 tahun 2023 terkait SOTK BSIP. Di BSIP sendiri kita memiliki beberapa unit kerja. Ada sekitar 64 unit kerja tersebar di seluruh Indonesia. Tidak hanya di kantor pusat di Jakarta, tapi ada sekitar 4 pusat-pusat pengujian, kemudian ada 7 balai besar, dan selebihnya balai-balai penerapan yang ada di seluruh Indonesia. Yang dulunya kita kenal dengan BPTP, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Waktu kita masih berada di Badan Litbang Pertanian. Tentunya tugas yang kita emban sekarang ini tentu lebih holistik, lebih besar lagi. Tidak sekedar riset, tapi bagaimana kita menerapkan dan mendiseminasikan standar instrumen pertanian kepada pelaku usaha yang ada di seluruh NKRI ini. Jadi dulu namanya ini adalah BPTP dulu Pak. Betul, ya, Balitbangtan gitu Pak ya. Jadi dulu tupoksi kita memang melaksanakan penelitian, pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Nah sekarang kita ini lagi perluas menjadi penerapan standarisasi instrumen spesifik lokasi. Jadi bagaimana standar-standar yang telah ditetapkan oleh BSN, kemudian kita terapkan di tingkat pelaku usaha khususnya petani maupun kelompok tani untuk meningkatkan daya saing mereka dari sektor pertanian. Paham. Jadi ini baru 1 tahun dibentuk sesuai dengan kebutuhan gitu ya Pak Betul, ya? per 21 September 2022. Jadi baru saja setahun, jadi kita selalu berkooperasi dengan BSN, bagaimana mengakselerasi standar itu di tingkat lapangan. Oke, jadi bagaimana menstandarisasi khusus untuk pertanian gitu ya Bu ya. Oke Pak, ke Bu Ningsih ini Bu. Sebenarnya saya mau nanya dulu nih, ini ternyata seberapa penting, seperti judulnya, memang penting sekali ya sebuah standarisasi ini ya Bu ya? Iya, ya jelas Mbak Nanda, kalau kita sekarang kan di globalisasi ya, bahwa era globalisasi dituntut bagaimana daya saing bangsa kita, baik mau pelaku usaha, petani itu tidak hanya sebatas di lokal saja, tapi bagaimana meningkatkan kita bisa bersaing dengan produk-produk yang mungkin datang dari luar, kemudian bagaimana kita bisa konsisten ya di pandemi COVID ini, bagaimana perekonomian kita kan, bagaimana menumbuhkan produk-produk yang dihasilkan baik petani itu memang punya kualitas yang baik, kemudian bagaimana produknya juga aman untuk dikonsumsi. Sekarang kemudian juga bagaimana bisnis ya, bisnis atau yang diusaha yang dilakukan petani ataupun mungkin sektor UKM itu juga artinya berlanjut gitu. Nah inilah penting didukung standar, karena standar nasional Indonesia ini sebagai tools, alat yang dapat digunakan menjadi acuan Mbak Nanda. Betul. Nah bagaimana Bu cara mendapatkan sertifikasi standar nasional Indonesia ini Bu? Ya, jadi mungkin ini supaya tidak bingung ya, kalau standar nasional Indonesia itu penerapannya sebenarnya ada yang sifatnya sukarela. Oh gitu. Ya, kemudian ada juga yang penerapannya kemudian diwajibkan oleh pemerintah. Jadi kalau sukarela itu artinya kalau siapa yang membutuhkan standar itu menjadi acuan untuk meningkatkan tadi ya daya saing, dia terapkan sukarela. Apapun itu Bu ya? Ya, jasa, standarnya bisa produk, bisa barang, bisa jasa, bisa personel, itu standarnya. Kalau itu sukarela. Tetapi kemudian kalau yang mandatori atau wajib itu apabila ada pemerintah mewajibkan kebutuhan karena adanya keamanan, keselamatan masyarakat luas, perlindungan terhadap mungkin lingkungan, kemudian mewajibkan suatu standar itu berlaku secara wajib gitu ya. Artinya wajib itu berlaku baik untuk pelaku di dalam negeri maupun yang barang yang akan masuk ke dalam gitu. Nah, bagaimana prosesnya? Memang penerapan standar itu yang voluntary tadi bisa diterapkan. Tapi begitu orang untuk memberikan keberterimaan, mereka harus ada pembuktian. Iya, betul Bu. Ya, dibuktikan itu bisa dengan diuji, kemudian atau dinilai namanya sertifikasi. Nah, itu adanya sertifikat penilaian kesesuaian tadi. Oke, bentar Bu. Yang wajib berarti salah satunya adalah pertanian ini ya Bu, yang mandatori dari pemerintah gitu ya. Tidak semua, ada beberapa. Ya. Oh, nanti nanti dijelasin ya sama Pak Anto ya. Oh, gitu. Ya, jadi harus memang mengikuti beberapa proses gitu ya Bu Ningsih. Iya, prosesnya. Memang kalau tadi kita memberikan jaminan, nah bahwa betul-betul menerapkan standar itu melalui proses uji atau sertifikasi. Prosesnya cukup lamakah itu Bu atau bagaimana itu? Ya, yang tadi ya menguji yang melakukan sertifikasi bukan
bukan dari badan BSN, tetapi BSN mengeluarkan sertifikatnya ya. Tapi BSN tidak BSN mengkoordinasikan penerapan standar, menyusun standar, tetapi yang memberikan jaminan garansi ini ada namanya suatu lembaga. Ada lembaga uji atau lembaga sertifikasi. Nah, lembaga uji atau sertifikasi itu boleh swasta, boleh pemerintah, yang penting dia mempunyai kompetensi. Ya, dibuktikan dengan dia memiliki kompetensi yang namanya pembuktian kompetensi dengan akreditasi. Akreditasi tadi ya Bu ya. Wah, semakin menarik nih. Berarti kalau misalnya dari BSIP sendiri nih Pak Anto, seperti apa nih yang dimaksud dengan standar instrumen pertanian ini nih Pak? Jadi standar instrumen itu mungkin kalau kita kasat mata membaca instrumen, pada dalam bayangan kita tools, alat-alat laboratorium atau alat fisik, alat-alat seperti itu. Berarti sejujurnya standar instrumen pertanian itu kalau di kami itu ya ada standar fisik, contohnya seperti pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, irigasi, itu standar fisik. Kemudian ada standar biologis, seperti misalnya benih, bibit, varietas, mikroorganisme, kemudian bioteknologi termasuk standar instrumen biologis. Kemudian ada lagi instrumen namanya instrumen sistem. Mungkin sistem pertanian organik atau sistem integrasi tanaman ternak di kami. Mungkin dari kelembagaan juga termasuk di bagian dari instrumen yang tadi saya sebutkan tersebut. Ini masing-masing di apa ya Pak ya? Maksudnya dinilai standarisasinya ini Pak ya? Betul, jadi kita biasanya kalau yang itu belum ada standarnya, SNI-nya, ya kita merumuskan dari bawah. Itu kita lihat tergantung dengan kebutuhan pasar juga. Standar itu dibutuhkan tidak oleh pasar. Percuma nanti kita membuat standar, tapi tidak dibutuhkan oleh khalayak banyak orang. Dan itu tentunya dengan konsensus kebersamaan ditetapkan oleh masing-masing. Kita mengusulkan, merumuskan, kemudian akhirnya ditetapkan oleh BSN sesuai dengan tugasnya di undang-undang tersebut. Kita terima telepon dulu nih ya Pak Anto dan juga Bu Ningsi. Halo, selamat malam. Selamat malam, saya Jana dari Lahar. Oh Ibu Jana. Saya mau tanya, saya ini kebetulan pengusaha UMKM makanan. Bagaimana ya cara mengurus SNI? Dan kalau produk SNI itu apa sih kelebihannya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Jana. Oh ini udah langsung nanya spesifik nih Bu Ningsi nih, bagaimana sih UMKM gitu. Sebenarnya dari SNI sendiri nih, dari BSN sendiri ini juga ada program-programnya, tapi boleh kita jawab dulu ya Bu Jana tadi Bu, silahkan Bu Ningsi. Ya tadi Bu Jana ya, jadi untuk UMKM kebetulan memang saat ini kebijakan pemerintah sangat mendukung ya terkait usaha mikro kecil. Itu sebenarnya ada kemudahan berusaha yang dikeluarkan berdasarkan PP 7 nomor 2021 bahwa untuk usaha mikro kecil dengan kategori risiko yang rendah pada waktu pengurusan NIB itu juga bisa mendapatkan sekaligus pengurusan SNI tapi dengan kalimat bina UMK. Jadi kalau Ibu tadi UMKM kemudian jenis usaha mikro kecilnya risikonya rendah, pada waktu aplikasi di OSS mengurus NIB atau mungkin sudah dapat NIB, wah saya pengen dapat SNI Bina UMK nih. Dia mengakses kembali di aplikasi OSS, di sana dia akan mendapatkan pernyataan komitmen terkait pemenuhan standar SNI-nya, kemudian langsung nanti keluar SNI Bina UMK. Nah kelebihannya apa? Dengan SNI Bina UMK itu bisa langsung dia gunakan di produknya. Tapi untuk risiko rendah ya Mbak ya Dana. Nah kemudian dia akan masuk ke program pembinaan dari pemerintah. Karena saat ini ya artinya pemerintah memberikan keluasaan, diberikan dulu SNI Bina UMK, baru kemudian nanti dia akan mengikuti program pembinaan. Nah pembinaan itu diharapkan dengan dia akan terus maju. Sehingga nanti prosesnya sampai memenuhi betul-betul standar SNI nasional yang tadi melalui proses sertifikasi. Oh jadi ini sebuah program Bu ya, SNI Bina UMK yang diperuntukkan bagi para usaha mikro kecil ini. Boleh lebih sharing lagi nggak? Mungkin pemirsa di TVRI yang punya UMK ini jadi tertarik gitu ya Bu ya. Dan kelebihannya apa kalau kita ikut ini selain tadi ya masuk dalam sebuah komunitas dan dapat dibina gitu ya Bu ya? Ya jadi nanti ini program bersama Mbak ya. Dari banyak pemerintah tadi sebetulnya kolaborasi dengan Kemenko UKM, dengan Kementerian Pertanian, dengan Kementerian Perindustrian. Ini justru peluang bagaimana UKM ini
bisa masuk mengenal, nanti diberikan pengenalan standar, tahu standar SNI itu seperti apa, kemudian nanti diikutkan untuk pembinaan, bahkan juga ada program-program fasilitasi pembiayaan ya, sertifikasi untuk kalau dia betul-betul komit untuk mengikuti pembinaan terhadap memenuhi SNI, Mbak. Jadi bahkan dipromosikan, Mbak. Kemarin kita juga ada promosi juga, membuka memperluas pangsa pasar nih, kita temukan dengan buyer ya, supaya ini yang tadinya mungkin UKM-nya hanya rumahan, tetapi dengan menerapkan standar dia melakukan perbaikan, bahkan ini produknya sudah ada jaminan sehingga mereka bisa juga diperluas pangsa pasarnya. Bahkan ada yang kemarin ekspor juga ya, Pak ya. Betul. Dan berlaku 2 tahun kalau nggak salah, Bu ya. Oh iya. 3 tahun, Pak ya. 3 tahun ya. Oke, semakin menarik nih, ternyata bisa juga mengurus sebuah sertifikasi ya, SNI, sertifikasi dari untuk bina UMK ini untuk memudahkan para pelaku usaha mikro kecil menengah ini untuk bisa dapat. Jadi ketika dia bisa daftar gitu, bisa lewat OSS juga gitu ya Bu ya. Itu tidak berbayar, Mbak. Gratis. Ya, dia langsung bisa diakses melalui online ya. Jadi langsung masuk aplikasi OSS, itu mereka langsung bisa melakukan sendiri. Oh oke. Saya kembali lagi ke Pak Antok. Tadi kita masih ngomongin standar instrumen pertanian gitu ya Pak ya, dari BSIP itu sendiri. Tadi Bapak juga mengatakan ada beberapa sesuai dengan kebutuhan gitu Pak ya. Kalau itu disesuaikan juga nggak Pak dengan spesifikasi daerah juga gitu, lokasi gitu nggak Pak? Betul. Jadi itu kita potret dari mana produk itu masuk produk unggulan suatu wilayah apa tidak. Kalau masuk produk unggulan kemudian banyak dibutuhkan masyarakat, pangsa pasarnya jelas, itu akan mudah kita untuk mendorong mereka menerapkan standar yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh SNI tersebut. Jadi kita lihat pangsa pasarnya juga. Jangan sampai kita nanti menerapkan tapi pasarnya belum terbuka lebar, artinya kita akan kurang artinya apa ya, kayak mubazir kita melakukan standar tersebut karena pasarnya kurang menyerap seperti itu. Kalau di Sumatera Selatan sendiri nih Pak, lebih apa nih Pak? Maksudnya produk-produk unggul dalam bidang pertanian ini? Kalau di Sumatera Selatan, kami lihat di level petani atau kelompok tani, yang pertama mungkin kopi. Oh iya benar, setuju kopi Pak. Di Sumatera Selatan merupakan produk unggulan. Robusta terbesar di Indonesia itu di Sumatera Selatan. Nah, kemudian dari produk kopi tersebut, mungkin beberapa pelaku usaha juga mungkin masih belum banyak yang menerapkan standar umumnya di processing ya, di hulunya untuk terkait dengan produk kopi. Apanya yang belum distandarin? Misalnya, contohnya, kita memulai produk kopi di green bean ya. Kita tidak terdeteksi kadar airnya berapa, defeknya seperti apa, ukurannya. Padahal pangsa pasar dunia menghendaki hal seperti itu. Bahkan lebih rigid lagi, mungkin mereka harus terbebas dari pestisida, insektisida kalau kita mau ekspor. Nah, perlahan-lahan mungkin kita harus mengedukasi mereka bagaimana menerapkan standar yang benar sehingga produk itu memiliki daya saing tidak hanya di pasar Indonesia nasional tapi ke global. Langkah berikutnya seperti itu. Wah, penting sekali sih Pak itu. Iya, luar biasa. Berarti dari awal, maksudnya dari Bapak sendiri, maksudnya dari Bapak BSIP sendiri nih, mengawal dari awal gitu ya, biar produk ini nih bisa unggul lah istilahnya gitu ya. Jadi sebaiknya mungkin kita mengawal dari hulunya dulu, bagaimana budidayanya dulu, bagaimana lahannya, bagaimana varietasnya, bagaimana itu, Pak, ya? pupuknya, bagaimana pemeliharaannya. Produksi yang baik gitu ya. Sampai di GAP-nya dulu. Setelah GAP-nya kita dapatkan yang sesuai dengan standar, baru kita naikkan ke GMP-nya. Artinya bagaimana processing misal tadi kopi sehingga dihasilkan kopi-kopi yang berkualitas. Contohnya paling gampang mungkin petik merah. Petik merah itu akan memiliki cita rasa khas tersendiri dibanding kalau mungkin di tingkat petani mungkin masih banyak yang melakukannya mungkin petik yang kalau mungkin disebutnya petik pelangi, jadi ada yang merah, kuning, hijau. Padahal petik merah itu akan meningkatkan kualitas dan cita rasa kopi itu sendiri. Wah, nggak kebayang sih Pak, kalau misalnya sudah sesuai dengan standar tuh luar biasa sekali berarti kopi dari Sumatera Selatan ini ya Pak ya? Betul, karena tentunya BSN, kami pun tentunya ke depan juga tentunya akan banyak memfasilitasi terkait promosi produk-produk pertanian khususnya yang memiliki daya saing yang sesuai dengan standar tersebut. Jadi dari BSIP sendiri ini maksudnya Pak ya,
terus untuk mengajak juga ya Pak ya, untuk sesuai dengan standar, harus melakukan sosialisasi gitu ya Pak ya. Wah, luar biasa sih. Mengedukasi, para pelaku usaha khususnya di bidang pertanian. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Pak Anto. Bu Ningsih semakin menarik nih ternyata. Luar biasa dampaknya tuh mendunia Pak ya, bukan lagi menasional lagi nih kalau udah sesuai dengan standar gitu ya Bu Ningsih. Wah, pemirsa semakin menarik perbincangan kami. Silakan Anda yang ingin bergabung nih, mumpung ada Bu Ningsih dan juga Pak Anto di 0711 311 454. Tetaplah bersama kami. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya pada malam hari ini. Pemirsa, urgensi penerapan standarisasi pertanian masih menjadi tema kita di malam ini bersama dengan Bu Ningsih dan juga Pak Anto di hari ini. Nah, kalau tadi saya udah nanya-nanya terkait tentang instrumen pertanian gitu ya Pak ya, standar instrumen pertanian ini ternyata juga cukup detail gitu Pak ya, banyak sekali sebenarnya yang harus diterapkan untuk bisa mendapatkan sertifikat ini. Nah, bagaimana dengan sarana dan prasarananya untuk mendukung ini Pak? Jadi terkait dengan penerapan standar khususnya di bidang pertanian, tentunya kami harus didukung dengan berbagai infrastruktur. Salah satunya laboratorium, kita akan tingkatkan sama-sama BSN menjadi laboratorium pengujian sehingga terakreditasi. Yang di kami kebetulan di Sumatera Selatan ada lab pengujian tanah dan lab laboratorium mutu beras. Itu di mana itu Pak adanya? Di Sumatera Selatan, di Palembang Pak. Oh di Palembang ya, di KM6. kota ya. Oh. Ya. Jadi selain pengujian, itu pun tentunya pengujian laboratorium, kita juga melaksanakan pengujian di tingkat lapangan. Jadi berbagai jenis mungkin varietas atau bibit yang akan kita terapkan standarnya di lapangan, akan kita uji dulu di kesesuaiannya di
tempat kami. Dulu kalau namanya waktu kami BPTP namanya kebun percobaan. Sekarang jadi instalasi penerapan pengujian standar instrumen pertanian. Kebetulan di Sumatera Selatan ada di Kayu Agung dan di Karangagung di Banyuasin. Itu kita melaksanakan pengujian kalau khususnya di Sumatera mungkin padi-padi terkait padi lahan pasang surut. Kita melaksanakan bagaimana teknologi yang sesuai dengan lahan pasang surut. Nah, kalau memang itu sesuai kebutuhan wilayah, nanti kita usulkan bagaimana RSNI-nya. Dengan tim baik di pusat pengujian maupun di kami memberikan masukan, kita ajukan ke BSN. Itu juga tentu mulai mekanisme pengajuan dokumentasi, pengujian lapang dan lain-lain sampai kalau memang itu disepakati digunakan oleh banyak pihak, baru bisa ditetapkan oleh BSN sebagai SNI, misalnya SNI budidaya padi lahan rawa. Baik. Wah, semakin menarik. Nah, karena Pak Anto tadi juga ngomongin sebuah teknologi sarana dan prasarana nih pemirsa, marilah kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Instrumen pertanian itu mulai dari hulu sampai hilir. Kita mengenal ada instrumen fisik. Instrumen fisik itu bisa lahan, bisa tanah, bisa air, bisa mesin-mesin pertanian yang tadi sampaikan dan sebagainya. Ada instrumen biologi. Instrumen biologi itu bisa bibit, benih, varietas, galur, dan bioteknologi itu masuk instrumen biologi. Ada instrumen sistem namanya. Integrasi tanaman itu masuk bagian, termasuk kelembagaan itu bagian dari instrumen. Jadi ada tiga, kita bagi tiga nih, instrumen fisik, instrumen biologi, dan instrumen sistem. Jadi nanti kita akan membuat standar mulai dari bagaimana membuka lahannya, seperti apa lahan yang sesuai. Karena ke depan kalau kita bicara globalisasi, standar menjadi penting. Indonesia bisa menghasilkan produk pertanian yang bermutu kalau ada standarnya. Ini yang kita akan dorong ke depan sehingga semua produk pertanian kita itu terstandar dan tersertifikasi. Itulah menjadi area tugas nanti Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Ya, Indonesia bisa mengglobalisasi kalau memang standarnya juga disesuai dengan standar nasional Indonesia gitu. Kayak kenal tadi Pak suaranya, Pak. Betul gitu ya Pak ya, ternyata memang kalau misalnya sudah standar tuh istilahnya jalan mulus lah untuk masuk ke pasar global gitu ya. Karena orang akan bertransaksi kalau standarnya sesuai. Di mana mereka nggak bertransaksi kalau standar antara pembeli dan penjual tidak sesuai. Tolak ukurnya di standar itu kalau menurut kami. Oke, baik. Saya ke Bu Ning sih. Gitu ya Bu ya, kalau misalnya kita ngomongin standar, walaupun tadi kita masih ngebahas tentang SNI Bina UMK gitu ya, tapi kalau kita ngomongin standarisasi ini bener dampaknya nih, bukan dari BSN tuh ternyata kalau misalnya sudah bersertifikat BSN tuh memang pasarnya tuh lebih mengglobal gitu ya Bu ya? Mungkin saya luruskan ya, bukan bersertifikat BSN karena tadi nggak ada lembaga sertifikasinya ya, sesuai dengan standar. Sertifikatnya sertifikat SNI Mbak. SNI ya, betul ya. Jadi ini adalah salah satu membantu ke pelaku usaha apapun. Pelaku usaha itu tidak harus barang. Jadi kalau sekarang kita bicara apa sih sektor pariwisata di Palembang nih, bagaimana orang turis ya mau merasa nyaman. Nah, jasanya itu memenuhi standar juga. Nah, dibuktikan kalau orang saya bilang saya punya standar, belum tentu orang percaya kan. Nah, harus ada jaminan atau assurance-nya, itulah dari kegiatan tadi yang sampaikan. Instrumen fisiknya apa? Apakah diuji atau disertifikasi, itu membuktikan. Nah, lembaga pun yang melakukan pengujian sama sertifikasi nggak boleh yang abal-abal, artinya harus ada kompetensi. Siapa sih lembaga ini yang kompeten untuk melakukan penilaian atau melakukan sertifikasi, dan tidak boleh ada konflik of interest ya. Sehingga dia independen menilai itu betul-betul memenuhi standar. Nah, ini yang penting menjadi salah satu cara yang saat ini satu yang mungkin tidak bisa menjadi tuntutan ya, sudah menjadi tuntutan di mana-mana. Mau masuk ke retail, masuk kemana, orang ditanya standarnya apa gitu ya. Nah, salah satu yang mudah adalah ya sudah ada standar yang disepakati secara nasional ini, SNI.
Tapi ini menarik sih Bu ya, publik itu sadar nggak sih Bu ternyata memang memenuhi standar itu sangat penting sebenarnya, gimana Iya nih? betul. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk pelaku usaha. Kalau kita konsumen nih Mbak ya, kalau milih barang, ini kalau alat-alat listrik kan, ini aman nih. Kenapa? Alatnya sudah memenuhi standar SNI, sudah diuji gitu ya. Itu. Setuju sih ya. Kita sebagai konsumen tuh jadi lebih percaya, lebih nyaman untuk menggunakannya gitu ya Bu ya. Sepakat. Nah, tadi kita nyambung ke SNI Bina UMK ini Bu ya, karena mungkin pemirsa di TVRI Sumsel nih tertarik untuk itu gitu ya Bu ya. Prosesnya bagaimana selain tadi bisa ngedaftar di OSS, cukup ribet nggak sih Bu sebenarnya? Ya sebenarnya ini mudah banget Mbak. Kita juga dengan kerjasama dengan BSIP ini kita ada penyuluh yang kemudian kita pendampingan bagaimana mendampingi UKM nih. Saya nggak tahu nih, kita juga ada video-video ya tutorial atau yang bagaimana cara mendapatkan SNI Bina UMK Mbak. Nah termasuk juga ini adalah mungkin kalau sekarang zamannya sudah IT ya, tinggal di googling aja sudah dapat di sana ya. Dan ini tadi ditekankan tidak berbayar kalau untuk SNI Bina UMK. Dan sifatnya langsung bisa diakses di aplikasi. Jadi tidak harus ketemu langsung dengan itu karena bisa langsung lihat websitenya OSS. Di sana bisa masukkan ya. Biasa kalau kita mendaftar seperti NIB itu dimasukkan kodenya dan seperti usahanya apa. Kemudian di sana kalau dia ada informasi kalau kode tadi termasuk usahanya risiko rendah. Kalau risiko rendah bisa langsung mengisi checklist pernyataan komitmen mandiri untuk mendapatkan SNI Bina UMK. Baru itu nanti masuk program yang pembinaan, Mbak. Nah, jangan sampai juga kalau sudah dapat SNI Bina UMK terus nggak mau ikut pembinaan. Nah, ini juga nanti sayang sih Bu ya. Karena nggak dapat apa-apa ya. Yang diinginkan adalah pembinaan itu adalah melakukan perbaikan. Jadi gitu. Biar benar-benar dapat SNI gitu dan ya. SNI Bina UMK nggak berbayar lah. Nah, gitu. Enak banget lah, udah gratis, udah gitu dibina lagi biar bisa dapat SNI gitu ya Bu ya. Tapi ini ngomong-ngomong nih sinergi antara BSN sama BSIP ini apa sih Pak? Gimana mekanismenya nih? Jadi kalau mungkin kami di BSIP secara struktural kita tidak memiliki hubungan secara khusus. Cuma mungkin secara batiniah kita punya chemistry, koordinasi yang jelas. Karena emang sama-sama ingin membangun NKRI terkait dengan penerapan standarisasi. Dan itu telah dibuktikan antara begitu kami terbentuk BSIP, Kepala Badan BSIP dan Kepala BSN melakukan MOU kerjasama dengan kami. Dan kami harus menerapkannya di tingkat operasional, di tingkat lapangan. Tapi monitoring juga berarti ya dari maksudnya dari BSN gitu? Iya, kebetulan kalau untuk di wilayah Sumatera Selatan kita BSN punya kantor layanan tenis nih. Oh iya Bu ya. Iya, jadi ini yang langsung bergerak langsung nih ya dengan BSIP ya tingkat operasionalnya gitu untuk jangkauan wilayah Sumatera Selatan gitu. Apa aja nih Pak kalau kita yang disinergikan nih sejauh ini Pak? Selama setahun kami berdiri, kami sudah coba kolaborasi dengan KLT BSN Sumatera Selatan. Itu saat ini kami sedang mendampingi pendampingan penerapan kelompok tani khususnya di produk hulu kopi di Pagar Alam. Oh di Pagar Alam. Kami mulai dari pendampingan bagaimana sih standar proses kopi bubuk itu, kemudian bagaimana menyusun dokumen mutunya, melaksanakan audit internal. Tapi itu partisipatif, bukan kita meng-hire ke kelompok tani. Kelompok tani yang melaksanakan penyusunan semuanya itu. Oh mereka semua ya? Sampai saat ini, terakhir kami sudah melaksanakan audit eksternal. Nah itu ada disebutkan oleh Bu Ning. Lembaganya LS Pro, lembaga sertifikasi produk yang independen. Bukan dari BSN, bukan dari kami juga. Hanya jadi, pendampingan gitu ya Pak ya? Jadi kami silahkan ke pihak LS Pro untuk melaksanakan audit eksternal. Nanti ada errornya di sana di mana tidak sesuai dengan standar, kita perbaiki. Kita bantu gitu Pak ya? Itu pun nanti di hasil produknya kita uji lab lagi. Lab yang tentu, lab yang terakreditasi, tidak lab yang abal-abal Bu Ning jangan sampai nanti ketika disertifikasi, maksudnya lembaga akreditasi malah gagal istilahnya gitu ya, jadi harus didampingi gitu. Betul, jadi setelah itu ya tentunya setelah audit eksternal, baru nanti diusulkan oleh LS Pro-nya, SPPT-nya, baru bisa diberikan namanya SNI di situ, bukan yang Bina UMK, karena kalau yang Bina kan tidak melakukan pengujian segala macam lapangan, ya, Pak, ya? Jadi
SNI Bina UMK mungkin tahap awal untuk mereka naik kelas ke SNI, karena tadi Bu Ning sampaikan itu yang untuk berisiko rendah. Oke, berarti dan bentar pelaku usaha lagi di nih Pak pertanian ya? itu juga banyak, tidak hanya di mungkin di off-farmnya, di processingnya ya, mungkin di misalnya keripik nanas, iya banyak sirup, tuh di Prabumuli Pak. sirup jeruk dan lain produk olahan di hilirnya banyak, itu yang harusnya dari Bina UMKM dulu yang paling gampang, baru setelah kita punya komitmen dengan mereka, kita bina untuk naik ke SNI. Tapi yang ikut ikut SNI Bina UMK itu banyak nggak Bu Ningsi ini dari UMKM di? Banyak sebenarnya, kan targetnya dari pemerintah harusnya secara nasional itu sampai 1 juta itu ya. Ya karena kebetulan kalau ini kan kemudahan berusaha itu baik NIB, berlaku juga SNI Bina UMK, dan ada juga halal sebenarnya. Tapi halalnya ada dengan BPJPH ya. Iya beda. Oh jadi emang sudah dimudahkan untuk 3 pengurusan itu tuh bisa jadi langsung satu gitu ya, sekali mengurusi. Di OSS. Dari pertanian sendiri kita ada mendampingi juga nggak Bu? Iya betul, tadi sampaikan kita kolaborasi. Nah memang apalagi sektor pertanian itu kan sebenarnya sektor andalan di Indonesia ya. Iya sih, ya, betul. tapi memang ada challenge-nya ya, karena di sini adalah petani biasanya tersebar ya Pak ya. Betul. Tersebar dan mungkin lahannya masih kecil. Nah belum banyak yang mengenal apa sih standar SNI. Nah ini yang kita kolaborasi, baik sosialisasi, kemudian juga nggak mungkin dilakukan sendiri, kita melakukan TOT kepada para pembina atau penyuluh di daerah, baik juga dari tidak hanya pemerintah ya, ada juga pembina-pembina yang sifatnya volunteer ya, swadaya dari kelompok masyarakat. Baru kemudian tadi ya pendampingan Pak, bahkan juga ada program insentif ya, untuk fasilitasi pembiayaan kalau tadi mungkin ujinya atau sertifikasinya. Inilah upaya BSN ya Bu ya untuk mendukung standarisasi bidang pertanian ini ya Bu ya. Sebenarnya banyak sekali bentuk dukungan gitu yang diberikan gitu ya Pak ya. Oke, nah Pak Anto di Sumatera Selatan sendiri nih, kopi ini jelas ya kan, kita kalau misalnya kita lihat program dari Gubernur juga Sumsel Mandiri Pangan gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya banyak sekali potensi sebenarnya pertanian di Sumatera Selatan ini ya Pak ya. Jadi Sumsel memang sebenarnya kaya akan sumber daya alam khususnya pertanian. Karena mulai untuk padi saja Sumsel sebagai penghasil nomor 5 nasional, nomor 4-nya itu di Kabupaten Banyuasin. Masya Allah. Untuk padi, makanya Sumsel tidak akan kekurangan untuk produksi padi. Kemudian kopi tadi. Kopi juga termasuk untuk Robusta, Sumatera Selatan sebagai penghasil terbesar. Satu ya Pak ya? Iya, untuk Robustanya ya. Itu bukan sama apa yang namanya suatu keunggulan geografis juga buat Sumatera Selatan sebagai titik ungkit perekonomian Sumatera Selatan. Nah, tentunya supaya itu bisa memiliki daya saing yang lebih bagus, lebih tinggi lagi, bagaimana itu supaya kita terapkan standar-standar yang benar terkait dengan misalnya budidaya kopi, kemudian di pasca panennya, pengolahannya, itu kan sebenarnya sudah ada standarnya. Nah, jika itu belum ada standarnya, mungkin bisa kita dekati dengan namanya PTM, persyaratan teknis minimal atau SOP. Nah, kalau itu memang dibutuhkan, perlu, baru kita akan teruskan, kita kembangkan menjadi SNI tadi yang polanya sudah saya sebutkan seperti tadi. Bagaimana sampai dari pengusulan dari bawah sampai dia ditetapkan sebagai standar nasional Indonesia. Yang nggak kalah penting sebenarnya akan kita usulkan BSN Bu, itu terkait kekayaan sumber daya genetik di Adeng Sumatera Selatan. Contohnya itik pegagan. Kedua itu kerbau pampangan, kerbau rawa. Itu hanya 2 ternak itu yang ada di Sumatera Selatan. Iya loh Pak. Bagaimana itu, mungkin sekarang pas saat musim kering gini kalau kita nggak menyusun standar yang pas, yang benar, kami juga ragu eksistensinya keberlanjutan dari 2 populasi itik khawatirnya bisa punah gitu. Kan sayang, padahal itu benar-benar punya keunggulan, pasti spesifik lokasi di Sumatera Selatan. Itu rencana kami usulkan Bu untuk 2 komoditas itu. Wow Pak, iya. Harus itu Pak, kita menjaga kelestarian ekosistem ya Pak. Betul, karena itu juga ikonnya Sumatera Selatan saya rasa. Itik pegagan sama kerbau pampangan, kerbau rawa Bu. Oke. Bu Ningsi gimana? Nah kita terima telepon dulu nih Bu Ningsi dan Pak Anto. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo, selamat malam Mbak. Iya, dengan siapa di mana? Dari Rani, dari Oku. Oh, dari Bu Rani di Oku, silakan Bu. Iya, mau bertanya nih Pak.
petani di kampung kami itu banyak yang memanen secara manual atau tradisional karena modal yang murah dan berharap lakunya banyak, tapi kurang memperhatikan SNI. Bagaimana untuk menyadarkan bahwa petani kami itu SNI itu sangat diperlukan. Itu aja Bu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Rani dari Oku. Oku pertaniannya luas juga ini ya Pak Anto ya. Oke, kita akan bahas pertanyaan dari Bu Rani tapi setelah jeda lagi nih. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya malam ini, masih bersama dengan Pak Anto dari Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Sumatera Selatan dan juga ada Bu Ningsi dari Badan Standarisasi Nasional. Nah, ini semakin menarik, silakan pemirsa untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0711311454. Nah, tadi ada pertanyaan ini. Jadi di Oku ya Bapak Ibu ya, ada pertanian gitu yang masih tradisional lah istilahnya ya, masih manual gitu. Bagaimana sih agar bisa standar gitu Pak? Gimana Pak?
Ya memang terkait standarisasi tadi disampaikan Bu Ninggi, sepakat ada yang voluntary, ada yang mandatory, ada yang wajib, ada yang sukarela dilaksanakan. Kalau yang wajib ya tentu kalau tidak dilaksanakan ada konsekuensinya, tapi kalau sukarela ya tidak. Jadi sesuai dengan keinginan, kemauan si pelaku usaha. Dari Ibu tadi di Uku tadi, memang untuk pertanian khusus tadi di pemanenan, tentunya kita terus mengedukasi masyarakat kelompok tani, tapi tentu dengan kapasitas kami yang tidak terlalu besar juga, karena kami hanya selevel balai ini. Balai personel cuma sekitar 47 orang untuk mengcover satu provinsi Sumatera Selatan. Nah, tadi disebutkan, jadi untuk panen tentunya kalau kita ingin lebih efisien, murah dari aspek waktu dan biaya, itu kalau di padi ada namanya combine harvester. Jadi sekali panen jalan itu dalam 1 hektar mungkin nggak sampai 2 jam selesai dibandingkan kalau kita manual. Keuntungan pertama dari sisi waktu, biaya, kemudian yang tercecer juga mungkin lebih relatif sedikit. Dan itu bisa langsung masuk ke RMU, rice milling unit, untuk dikeringkan. Kalau ada solar dryernya bisa langsung digiling jadi beras. Jadi akan lebih efisien. Nah tentunya alat ini juga tidak murah dan pemerintah juga tentunya tidak tentunya dibatasi oleh anggaran dengan prioritas masing-masing di sana. Nah, tentunya bagi masyarakat petani juga sebenarnya bisa mengakses permodalan yang diberikan oleh pemerintah yang namanya tadi KUR atau kredit usaha tani rakyat dengan tingkat suku bunga yang sebenarnya relatif rendah sekitar 6%. Bahkan di Sumsel sebenarnya sudah berkembang juga yang namanya taksial Sintan lewat KUR tersebut. Jadi jasa itu namanya UPJA, unit pengelola jasa Sintan di kelompok-kelompok tani, mereka dapat menyewakan ke orang-orang sebagai investasi perputaran modal mereka di sana. Pas saat panen, biasanya pas saat panen kalau dalam hamparan di sini luas-luas Bu Sumatera Selatan, itu bisa keterbatasan di alat pemanen tersebut. Apalagi seperti di Banyuasin yang lahannya hektar-hektaran, itu tidak mungkin kalau kita mengandalkan secara manual. Bener sih Pak. Udah ada teknologi dan juga udah bisa disewakan gitu juga ya Pak ya, untuk memudahkan itu. Bahkan kalau pemodal-pemodal yang ini mereka membeli sebagai bisnisnya mereka, jasa jadi di sana. Jadi peluang itu besar sekali sebenarnya. Apalagi kata Bapak tadi di Banyuasin berhektar-hektar itu Pak ya, bisa dijadikan bisnis juga. Banyuasin ini terluas di Sumatera Selatan untuk lahan sawahnya. Oke, baik. Nah saya ke Bu Ningsih nih Bu, sebenarnya infrastruktur seperti apa sih yang harus menjadi standar, instrumen apa dari segi infrastruktur untuk bisa sesuai dengan standar nasional ini Bu? Ya tadi sudah dari video aja Mbak ya, tadi bahwa infrastruktur ada yang sifatnya tadi teknis ya. Ya jadi kalau tadi contoh Ibu tadi kan kalau saya nanam padi standarnya apa sih? Berarti kan perlu ada standar teknisnya nih. Apakah mulai dari pupuknya, benihnya, apakah juga nanti standar kalau sistemnya, cara budidayanya tadi ya, kalau tanda hujan sama irigasi kan beda. Kita terima telepon dulu nih Bu Ningsih juga Pak Anto. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana? Selamat malam. Iya, dengan Ibu siapa Bu, di mana? Ibu Lia dari Palembang. Ibu Lia? Iya. Silakan Bu Lia. Ya, saya tertarik sekali terkait dengan acara hari ini. Jadi saya nanya ke Pak Anto terkait dengan penerapan standar institusi pertanian. Jadi saya salah satu petani ya di Palembang. Bagaimana cara kami untuk dapat mendapatkan pendampingan gitu, Pak, untuk di kelompok tani gitu, untuk mendapatkan pendampingan dari BPSP. Mungkin itu. Terima kasih. Oke Bu Ria, bagaimana kalau saya tidak salah tangkap ya, bagaimana para kami kelompok tani untuk bisa mendapatkan standarisasi ini gitu ke Pak Anto gitu. Bu Ria ini ada kelompok taninya gitu Pak, gimana nih? Oke, tadi bentar kita nyambung Bu Ningsih dulu tadi ya, belum selesai Pak ya, nanti kita ini jawab Bu Ria. Gimana Bu Ningsih tadi? Ya, tadi kan jelas perlu yang disiapkan instrumennya apa, tadi terkait standarnya sendiri ya, kemudian juga sistemnya, kemudian juga terkait dengan tata caranya juga Mbak, karena kalau ini tata caranya penerapannya mau wajib atau sukarela, karena kalau tadi ada kepentingan yang besar ternyata harus diwajibkan, maka perlu ada mekanisme namanya skemanya gitu, tata caranya. Kemudian
Yang instrumen dibutuhkan tadi ya, labnya, kalau ada dukungan, kalau mau menguji ini kadar air, tetapi lab ujinya nggak ada di daerah. Jadi harus jauh ngirimnya ke Jawa, sehingga kan otomatis biayanya lebih besar. Iya. Ya, makanya kita dorong juga bagaimana membangun infrastruktur di daerah supaya mendukung tadi gitu. Iya sih. Jangan sampai apa ya, maksudnya udah keluar biaya besar juga sulit. Jadi makanya perlu kolaborasi ya Bu ya, bisa saling membantu lah ini dari BSIP juga. Nanti kita jawab pertanyaan Bu Ria ini, dia kok punya kelompok tani gitu ya Pak ya, gimana nih Pak? Baik, terkait dengan permohonan pendampingan penerapan, tentunya kami sangat terbuka sekali karena salah satu tusi kami juga memberikan layanan kepada masyarakat. Ya cuma tentunya harus kita identifikasi dulu dari awal nih. Yang dibutuhkan pendampingan terkait budidaya, pasca panen, atau yang lainnya. Oh, iya. Jangan sampai nanti kita memberikan pendampingan yang tidak tepat pada sasarannya. Tentunya nanti harus kita komunikasikan sama-sama dan itu skalanya seperti apa, kemudian teknologi existingnya seperti apa yang akan kita dampingi terapkan di lokasi yang ada di kelompok ibu tadi. Tentunya seperti disampaikan Bu Ning tadi, memang benar. Jadi sebenarnya untuk contohnya untuk budidaya, sebenarnya sudah ada standarnya semua. Yang standar untuk kayak seni bawang, cabai, sudah ada itu Bu ya. Jadi cuma mungkin ada evaluasi yang harus kita ini lagi setiap 5 tahun kalau nggak salah Bu ya, kita kalau memang ada sesuatu yang kita perlu tambahkan atau kita hilangkan masih bisa direvisi. Oke, kita terima telepon lagi deh ya Pak Harto dan juga Bu Ning. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Selamat malam. Ya. Dengan Pak Agung. Pak Agung, Pak Agung di mana Pak? Pak Agung di Palembang. Oh Pak Agung, silakan Pak Agung. Ini mau nanya ini dengan Bapak yang di pertanian, masalah panen padi yang saat ini kan harga beras kan mahal, gabah mahal. Memang dalam hal untuk tadi Bapak bilang pakai mesin combine untuk panen. Untuk panen juga memang sebenarnya ini hanya usul aja ini Pak untuk Bapak yang di pertanian. Maunya untuk pertanian itu dibantu. Jadi saat ini kan kita tahu harga gabah berapa, harga berapa kan sudah pada tinggi semua nih. Nah maunya pertanian itu mestinya dibantu apa melalui Poktan, apa melalui Gapoktan, nah dibantu semua. Saat ini yang mempunyai alat seperti combine itu kan bukannya orang yang berbumi, non berbumi yang banyak. Nah jadi kalau untuk waktu pada saat panen, saat musim tanam itu kan semua kan petani kita kan susah juga Pak untuk masalah pembibitannya. Jadi pada saat waktu musim panen itu semua padi-padi itu semuanya kan sudah diijon semua. Sudah diijon, dibeli oleh tengkulak-tengkulak yang non berbumi. Nah jadi maunya dinas pertanian dibantu mulai pupuk, mulai bibit, mulai mesin combine, mulai alat untuk ukur gabah namanya GAT. Kita tahu Bapak itu grain analisa teskel. Baik Pak Agung. Itu aja Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Agung, selamat malam. Mungkin langsung saja Pak Anton. Baik, terima kasih Pak Agung. Jadi memang benar Pak Agung, jadi saat ini memang posisi produksi padi mungkin tidak hanya di Sumatera Selatan, secara nasional memang agak sedikit defisit ya karena ini terdampak dengan El Nino. Iya. Jadi musim kering yang berkepanjangan tidak hanya budi padi, di sektor kopi dan lainnya juga relatif hampir semuanya mengalami penurunan walaupun tidak terlalu tinggi sekali ya, tapi tetap dia mengalami penurunan produksi. Ya itu tadi disebut karena El Nino. Tentunya tadi usul dari Pak Agung tentunya nanti dapat sama-sama kita ini pertimbangkan. Pengusulan kan biasanya dari kelompok tani masuk ke dinas, baru masuk ke Kementerian Pertanian. Itu pun tentunya mempertimbangkan kemampuan dan skala prioritas di masing-masing unit eselon 1 misalnya butuhnya pupuk tentunya harus ke Dirjen PSP, tentunya bibit tanaman pangan ke Dirjen tanaman pangan itu tapi tadi sekali lagi terima kasih, nanti tentunya akan kami menjadi masukan buat kami juga dari usulan Pak Agung tersebut. Oke baik, Bu Ningsih ada yang mau ditambahkan?
Ya, cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Jadi salah satu kuncinya kalau penerapan standar itu adalah bagaimana kita mengubah perilaku. Oke. Iya, karena biasanya itu perilaku yang memenuhi kalau standar itu harus begini, mereka harus begini. Nah, terbiasa untuk melakukan itu sebenarnya. Perilaku dan kebiasaan-kebiasaan itu ya, kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan itu, apalagi jadi perilaku ini yang tadi Ibu tanya, bagaimana sih mencontohkan ya? Memang kita kolaborasinya tidak semua ya, kita contohnya adalah role model. Nah, dengan role model, kelompok-kelompok yang bisa memberikan pembukti ya, karena orang kalau hanya bicara, ini kalau ada buktinya, mereka akan tertarik. Nah, biasanya kita lakukan kerjasama dengan ini ya, kelompok-kelompok yang bisa menjadi role model bagi pelaku petani atau pelaku usaha sehingga tertarik. Memang betul-betul memang ada nilai manfaatnya gitu, bukan hanya sekedar di atas kertas. Bukan hanya seremoni aja Iya, gitu ya, Bu ya. gitu, ya. Jadi memang bergerak sebenarnya gitu. Memang sepakat. Jadi emang tugas kita yang paling berat itu yang merubah mindset dan perilaku dari pelaku usaha. Ya tadi sepertinya kami kalau tidak ada pembuktian di lapangan, mereka juga hanya teori. Ngomong aja. Tapi kalau udah ada satu unit, satu kelompok yang menjadi role model, itu mereka otomatis akan seperti teori tetesan minyak akan menyebar dengan sendirinya di sana. Itu ternyata tantangannya itu ya, Pak ya. Betul. Apalagi ini Pak nih, saya mau penasaran nih setelah setahun berdirinya BSIP ini sendiri nih Pak ya, tantangannya apa nih Pak di Sumatera Selatan ini? Tentunya khusus di Sumatera Selatan, tentunya tantangannya di sini jangkauan luasan yang cukup luas, 17 kabupaten kota. Nah, sementara Bapak SDM-nya cuma 47 ya? Iya, dengan jangkauan seperti itu, tapi kita tidak berinvestasi. Dan justru di situ kita tunjukkan kolaborasi dengan semua pihak, dengan BSN, dengan dinas, dengan swasta. Kita tidak akan bisa jalan mencapai tujuan kalau kita hanya berjalan masing-masing ego sektoralnya. Itu yang harus sama-sama kita kolaborasikan. Peluangnya banyak sekali ya Pak? Saya rasa banyak sekali untuk Sumatera. Jadi di Sumatera Selatan kan komoditasnya juga sangat beragam, variatif. Artinya dari kebun dan ini juga banyak kebun, tempangan. Betul. Banyak sekali, ternak juga banyak di Iya sini. sih, selain luas wilayah ternyata memang peluangnya juga banyak. Oke, saya udah mau habis nih waktunya nih, sayang banget nih saya ke Bu Ningsi nih, peran pemerintah sendiri nih Bu Ningsi, terutama dari BSN sendiri dalam mewujudkan ketahanan pangan dan juga mutu produk pertanian nih. Jadi kesimpulan kita di malam ini gimana di Bu Ningsi? Iya, ini adalah gunakanlah standar ini sebagai bagian untuk membantu meningkatkan tadi ya mutu dari produk pertanian, meningkatkan keamanan dari produk pertanian sehingga nanti daya saing bagi pelaku usahanya tadi bisa naik. Produknya juga bisa produktivitas naik, kemudian juga meningkatkan kita ekspor ya. Sepakat dengan adanya standar itu ya, jadi pasar kita mendunia gitu ya Bu ya. Oke, Pak Anto nih kedepannya nih program-program apa lagi nih, kegiatan-kegiatan yang akan mendukung akselerasi dari penerapan standar bidang pertanian ini Pak? Tentunya kami akan lebih mengakselerasi di tingkat lapangan, khususnya bagaimana pelaku-pelaku usaha untuk menerapkan standar-standar terkait dengan pertanian. Selain itu juga tentunya kami harus menguatkan kapasitas SDM kami. Kita tingkatkan dengan berbagai kompetensinya, tentunya kita akan berjalan sendiri, kita akan berkolaborasi dengan BSN, kemudian UPT vertikal lainnya yang dari Sumatera Selatan. Yang ketiga tentunya kita harus perkuat di infrastruktur laboratorium. Tentunya itu menjadi tool yang sangat penting untuk terkait dengan penilaian kesesuaian dengan standar yang akan kita terapkan. Jadi pada intinya, mari sama-sama kita terapkan standar untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian. Kedepannya akan bagaimana kolaborasinya Bu Ningsi, Pak Anto ini? Kedepan ini kita sudah ya Pak ya, kita sudah merencanakan juga bagaimana tadi ya memilih juga tadi Pak, mengidentifikasi dari BSIP-nya standar produk-produk mana yang potensi yang diunggulkan. Banyak gitu lagi Pak ya di Sumsel. Gitu. Nanti kita kolaborasi baik pembinaannya maupun TOT tadi salah satunya begitu. Oke, apa nih Pak, maksudnya kan dengan potensi Sumatera Selatan yang ada nih sejauh ini sudah setahun berjalan, ini tadi kopi dan juga ada coklat juga ya Pak ya? Kopi sama coklat. Sedang terus berproses ini Pak ya? Jadi insya Allah mungkin kalau itu tidak ada halangan, mungkin tahun ini insya Allah 2 kelompok itu sudah mendapatkan SNI. Karena sudah
audit eksternal, tinggal menunggu hasil uji lab saja. Tinggal sebulan lagi lah. Tinggal sebulan lagi. Waduh, mudah-mudahan ini Pak lancar-lancar ini Pak Anto dan juga Bu Nisi. Sayang sekali waktu kita sudah habis ini. Tapi dengan ngobrol-ngobrol kita di malam hari ini, mudah-mudahan ya khususnya para pelaku usaha atau apapun itu ya Bu ya, khususnya SNI Bina UMK juga bisa bergabung. Kemudian dari bidang pertanian juga bisa bersama dengan Pak Anto juga. Ini pemirsa, inilah akhir perbincangan kita hari ini. Dengan adanya standar yang baik, maka kita bisa meningkatkan pasar-pasar kita menuju globalisasi. Saya Nada Nasya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.